Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, saat ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Semuanya duduk diam dengan tenang di rumah. Nah, saat ini kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan boleh kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang sehat Tuhan. Saat ini kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mau memulai sekolah minggu kami. Mari Tuhan Yesus yang pimpin Bapa dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami berdoa juga secara khusus untuk saudara kami Bapa yang mungkin sedang sakit. Mari Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, Kak Feby mau dengar suaranya anak sekolah minggu. Katakan yes 3 kali ya. Yes, yes, yes gitu ya. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Sekali lagi, anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Oke, kita angkat satu pujian, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik, mari kita angkat pujian ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Febrido. Mari kita angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hati kita. Saat ini siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, supaya setiap firman yang boleh kita dengarkan itu semua bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ku panggil, Yesus ku undang.
sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Bang Ido. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu kan? Pastinya sehat-sehat selalu dong. Hari ini kita bakal dengerin lagi firman Tuhan yang pastinya menarik dan asik ya untuk didengarkan. Judulnya sekarang Hidup dalam Campur Tangan Tuhan. Kayaknya bakal seru banget nih firman Tuhan kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu Bapa di hari Minggu ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Bapa. Tuhan berkati kami, anak-anak-Mu Bapa, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ini Bapa, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita baca Alkitab kita dulu yuk. Nats Alkitab kita pada hari Minggu ini kita diambil dari Mazmur 127 ayat 3-5. Oke, Bang Ido bakal tunjukin di layar ya, dan adik-adik juga di rumah, nanti kita bareng-bareng untuk bacanya. Oke, udah muncul di atas Bang Ido ya. Yuk, kita masuk ke Nats kita, Mazmur 127 ayat 3-5. Baca bareng-bareng ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Itu firman Tuhan kita di hari Minggu ini. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke firman Tuhan kita. Cekidot. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Sebelumnya ada yang tahu nggak Tuhan tuh sebenarnya terlibat nggak sih dalam hidup kita? Atau Tuhan tuh sebenarnya ada nggak sih atau ikut campur nggak sih dalam kehidupan kita? Bang Ido kasih contohnya satu ya. Yang paling terdekat adalah diri adik-adik sendiri. Kenapa diri adik-adik? Karena adik-adik adalah bukti bahwa Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena adik-adik dan Bang Ido juga adalah pemberian dari Tuhan kepada orang tua adik-adik. Orang tua adik-adik di rumah juga pastinya rajin ke gereja, sering berdoa, setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Makanya Tuhan di surga ngasih adik-adik sebagai upah untuk keluarganya makin erat lagi, makin bahagia lagi. Pokoknya bikin keluarga kita menjadi lebih besar dan senang. Itulah bukti bahwa Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Oke. Bang Ido bakal kasih satu contoh lagi tentang bukti bahwa Tuhan tuh ikut campur dalam kehidupan Bang Ido atau adik-adik di sekolah. Bang Ido mau cerita. Jadi dulu Bang Ido waktu SD mau ulangan nih, ulangan akhir semester. Nah, Bang Ido sebelum ulangan pastinya belajar dulu. Bang Ido belajar, semalaman Bang Ido sampai lihat buku banyak banget bukunya. Bang Ido belajar untuk besoknya ujian matematika nih di hari Jumat, dan nanti Seninnya bakal lanjut lagi ujian yang lain bahasa Indonesia. Nah, Bang Ido belajar hari Jumat, hari Kamis malamnya Bang Ido udah belajar, beres belajar Bang Ido tutup buku, langsung Bang Ido tidur, nggak berdoa dulu. Besoknya Bang Ido bangun, berangkat ke sekolah, mandi dulu, makan, langsung pergi masuk kelas nih Bang Ido langsung dikasih lembar ujiannya nih. Wah, situ Bang Ido kan, Bang Ido udah belajar banyak nih, pasti bisa lah ngerjain ujian ini. Oke, Bang Ido ngerjain tugasnya, kok Bang Ido lupa ya soal ini? Dari malam Bang Ido udah belajar, tapi kok lupa ya? Aduh, ini diisinya apa ya? Bang Ido panik, tapi waktunya udah mau habis. Aduh, waktunya udah mau habis lagi, tapi Bang Ido masih belum ngerjain semua soalnya, masih ada yang lupa-lupa. Aduh,
Bang Ido bingung. Sampai bingung, waktunya habis, gurunya langsung datang ke Bang Ido. Bang Ido, dikumpulin ya tugas UASnya. Ambil katanya Bang Ido kumpulin karena udah habis waktunya, lalu dinilai sama gurunya nih. Dan ternyata tahu nggak adik-adik, hasilnya Bang Ido dapat nilai rapornya merah. Nilainya dapat 50. Aduh, Bang Ido langsung di situ. Kenapa ya? Padahal Bang Ido udah belajar semalaman. Bukunya yang tebal-tebal Bang Ido udah pelajari semuanya, tapi tetap aja gitu nggak bisa ngerjain. Ini ada apa ya? Bang Ido sampai bingung. Keesokan harinya, Sabtunya libur, hari Minggunya Bang Ido pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Sama kayak adik-adik, Bang Ido juga dulu sekolah minggu. Nah, Bang Ido cerita sama guru sekolah minggu Bang Ido dulu waktu masih kecil. Bang Ido cerita kayak gini, Kak, aku aneh Kak, kemarin padahal aku kan lagi mau UAS, lalu aku kan belajar, udah belajar semalaman, belajar banyak, tapi tetap aja Kak besoknya nilainya kurang, dapat 50 Kak, kecil. Itu kenapa ya Kak? Apa Bang Ido salah atau Bang Ido belajarnya masih kurang Kak? Langsung ditanya sama kakak sekolah minggunya. Bang Ido sebelum tidur dan sudah belajar berdoa dulu enggak? Bang Ido langsung mikir, enggak Kak. Bang Ido langsung tidur. Nah, langsung kakaknya jawab, nggak boleh kayak gitu Bang Ido. Kenapa? Karena Tuhan tuh harus ikut campur dalam setiap hal yang Bang Ido lakukan. Dari mulai belajar, dari mulai tidur, dari besok ujian. Biar Bang Ido nanti dibantu sama Tuhan. Biar semua yang Bang Ido pelajari itu bisa dikeluarkan besok saat ujian. Dan Bang Ido bisa ngerjain ujiannya dengan nanti keluar nilainya yang paling tinggi sekelas. Oh, begitu ya kayak. Iya Bang Ido, karena Tuhan Yesus itu selalu mengiringi Bang Ido dimanapun, selalu membantu Bang Ido dimanapun, supaya Bang Ido menjadi anak yang sukses. Oh, begitu-begitu Kak. Oke Kak, besok Bang Ido masih ada satu ujian lagi nih Bahasa Indonesia. Bang Ido bakal belajar dan Bang Ido sebelum tidur bakal berdoa dulu. Oke, Bang Ido mantap. Semoga berhasil ya. Siap Kak. Nah, dari situ Bang Ido langsung malamnya belajar. Sudah belajar, Bang Ido tutup buku, langsung berdoa sebelum tidur. Bang Ido berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai Bang Ido selama tadi belajar. Kiranya Tuhan, apa yang Bang Ido pelajari tadi bisa Bang Ido sampaikan lewat kertas ujianmu Bapak besok, dan Bang Ido dapat nilai yang paling tinggi. Amin. Nah, di situ Bang Ido beres berdoa, langsung tiba-tiba langsung tidur. Nah, setelah Bang Ido tidur, Bang Ido besok bangun, seperti biasa mandi dulu, makan, sarapan, langsung pergi ke sekolah. Bang Ido dapat ujian lagi, masuk ke kelas, Bang Ido ngerjain ujian. Bang Ido ngerjain ujian, cuk. Wah, bisa ini. Bang Ido inget. Oh iya, yang ini inget. Oh ini yang belajar semalam, gampang. Oke, beres. Waktunya belum habis tuh, tapi Bang Ido udah ke depan, nganterin Bu, ini saya udah beres. Wih, mantap Bang Ido, kata gurunya. Oke, Bang Ido keluar, terus diumumin nilainya sama guru. Bang Ido, nilainya 100. Wah, Bang Ido langsung senang. Wih, nilainya paling tinggi sekelas ternyata. Bang Ido di situ langsung seneng banget. Pokoknya sampai loncat-loncat, dapat nilai 100, dapat nilai 100. Akhirnya Bang Ido nggak sia-sia belajar semalaman sama berdoa sama Tuhan. Ternyata benar kata kakak guru sekolah minggu, kalau Bang Ido berdoa, Bang Ido bakal dapat nilai yang paling besar, dan apa yang Bang Ido kerjakan saat ujian bisa lancar gitu, nggak ada yang lupa satupun. Nah, itu contohnya bahwa Tuhan tuh ikut campur tangan dalam setiap kehidupan adik-adik, baik dalam sekolah, pendidikan, atau belajar waktu malam-malam untuk UAS. Jadi adik-adik, inti dari firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah Tuhan selalu ikut campur tangan dalam setiap kegiatan adik-adik, baik itu dalam keluarga ataupun dalam pendidikan. Nah, misalnya dalam pendidikan, adik-adik semakin diberkati saat adik-adik belajar, adik-adik sekolah, ngerjain tugas. Nah, itu semua diberkati sama Tuhan. Tapi jangan lupa juga adik-adik untuk tetap selalu berdoa, supaya Tuhan itu dapat menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan bisa menjadi orang yang sukses di kedepan harinya. Dan kalau misalnya di dalam keluarga, adik-adik menjadi keluarga yang baik, keluarga yang ceria, dan dimanapun adik-adik berada. Mungkin segitu aja firman Tuhan kita pada hari Minggu ini. Tetap jaga kesehatan,
Dan jangan lupa juga selalu baca Alkitabnya dan berdoa. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sebelum kita tutup firman kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu Bapak di hari Minggu ini Bapak. Kami telah belajar Bapak sedikit dari firman-Mu Bapak mengenai keterlibatan-Mu dalam Bapak, campur tangan-Mu Bapak dalam kehidupan kami Bapak. Kiranya Bapak Engkau terus Bapak campur tangan dalam kehidupan kami Bapak, selalu menyertai kami Bapak, supaya kami menjadi anak-anak yang baik Bapak, menjadi anak-anak yang sukses Bapak, dan kami juga menjadi keluarga yang ceria Bapak di hadapan-Mu Bapak. Tuhan yang berkati kami selalu Bapak di keadaan kami saat ini, walaupun masih COVID, Tuhan yang berkati kami dan jaga kesehatan kami. Sebentar kami akan selesai mendengarkan firman-Mu Bapak, Tuhan yang berkati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Febrido. Saat ini untuk menutup kebaktian kita, mari kita angkat satu pujian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sekali lagi adik, kita angkat pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, mari kita tutup kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Sehat-sehat ya adik, jaga kesehatan dan tetap bersukacita. Dadah!